Halo sahabat BCM, sekarang aku baru aja mendarat di kota Bandar Lampung untuk bersilaturahmi ke salah satu mitra dari Bakri Center Foundation, yaitu Inisiatif Lampung Sehat. Selain itu, kita juga akan berkunjung ke salah satu mitra kita yang ada di Sumatera Selatan. Kita mau melihat gimana progres pengembangan program pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan sepanjang masa Campus Leaders Program B11. Untuk itu, tunggu apa lagi? Ikutin keseruannya. Pada pelaksanaan Campus Leaders Program B11, Bakri Center Foundation mendorong pengembangan program berupa pemberdayaan ekonomi bersama Lembaga Mitra Inisiatif Lampung Sehat dan Masyarakat Sehat Sriwijaya di Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini, Bakri Center Foundation bersama PT Pupuk Indonesia Persero melakukan kunjungan ke kedua lembaga mitra pelaksana CLP B11 untuk melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus untuk meninjau progres implementasi program pemberdayaan ekonomi dengan melibatkan masyarakat rentan TBC. Penyakit tuberkulosis tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi. Seperti apa sih korelasinya? Dan seberapa penting pasien maupun penyintas tuberkulosis memiliki kemampuan berwirausaha agar tetap berdaya? First stop, Inisiatif Lampung Sehat. Jadi sebenarnya untuk pasien-pasien TBC itu memang masih banyak mengalami diskriminasi. Dan rata-rata memang pasien TBC di kita itu memang mengalami diskriminasi ekonomi karena ada sebagian yang mereka juga kehilangan pekerjaan begitu dinyatakan mereka mengidap penyakit TBC. Inisiatif Lampung Sehat merupakan lembaga mitra Bakri Center Foundation dalam menyelenggarakan Campus Leaders Program di batch ke-11 ini. Inisiatif Lampung Sehat mengajukan program pemberdayaan ekonomi dengan nama Resaku, Recycle Sakai Sambayang. Jadi awal mulanya itu adalah teman-teman itu ingin berpikir program ini tapi ciri khas Lampung. Akhirnya kita mengambillah nama Resakel Sakai Sambayang karena memang isunya isu lingkungan. Kemudian pingin ada ciri khas Lampungnya apa nih? Nah, ternyata nilai-nilainya itu sejalan dengan nilai-nilai yang kita anut untuk pengembangan lingkungan ini gitu. Minyak jelantah itu orang-orang mungkin berpikir karena dia cair udah dibuang aja gitu, setelah dibuang udah kan nggak kelihatan dampaknya, sehingga kita berpikir bagaimana ya pengelolaan minyak jelantah ini. Akhirnya kita bertemu untuk membuat dari minyak jelantah membuat menjadi lilin aromaterapik dan sabun. Nah, ini lilinnya itu bisa digunakan sebagai lilin aromaterapi ataupun pengusir nyamuk. Tantangan di lapangan ketika kita menjalankan, mengimplementasikan Resaku ini adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah dari sisi pemangku kepentingan yang ada di Gunung Sula. Kemudian udah di sisi masyarakatnya juga, mereka dengan aktivitas masing-masing akhirnya juga sangat sulit untuk menyatukan kemudian waktu dan mengumpulkan semuanya. Namun demikian tetap kita menjalankan ini dengan baik, dengan maksimal, dan kita berupaya mendekati beberapa stakeholder, kemudian ibu-ibu lingkungan, kader, dan lain sebagainya, sehingga alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Inisiatif Lampung Sehat sangat luar biasa terbantu dengan adanya program kerjasama dengan BCF dan Pupuk Indonesia ini, bahwa akhirnya kita bisa eksplor secara langsung program-program kita, tidak hanya dengan program yang sekarang ini sedang dijalankan oleh Inisiatif Lampung Sehat, yaitu penanggulangan penyakit TBC, penyakit menular, tapi juga tentang kesejahteraan masyarakat, tentang bagaimana sayangi bumi, program kita tentang lingkungan.
Harapannya sih kalau bisa, karena ini kan dampaknya positif banget ya, baik, bagus banget. Jadi jangan menyerah gitu aja. Kita harus tetap berusaha, harus memberikan motivasi yang baik, yang bagus ke masyarakat yang lain, biar supaya ikut serta lah dalam program ini. Dari sebelum kita melakukan, kita udah bikin plan, terus setelah melakukan tuh kita melihat, oh ternyata dengan adanya pemberdayaan ini tuh selain kita yang happy, ngasih informasi yang baru ke ibu-ibu, ibu-ibunya juga tuh ikut inisiatif. Mereka juga, oh ternyata minyak jelantah yang tadinya terbuang sia-sia, bisa ya diberdayakan gitu. Itu tuh sangat happy loh Kak, pas ngeliat ibu-ibu tuh happy, oh ternyata tuh hal-hal yang biasanya jadi sampah, nggak berguna, ternyata tuh bisa kita manfaatkan kembali. Itu tuh yang bikin happy sih. Jadi aku ngeliat pemberdayaan itu sebagai kita mengajarkan sesuatu tapi kita juga dapat pelajaran baru kayak gitu. Wow, menarik. Aku juga sangat setuju apa yang kamu jawab tadi ya, karena aku baru pertama kali teman-teman ke sini dan langsung melihat teman-teman di sini ya untuk melakukan pendampingan bersama ibu-ibu di sini, dan benar kata kamu di sini ibu-ibu antusias dan kita ngerasa jadi happy kan. Itu yang benar-benar mendorong energi. Semoga nantinya ini juga bisa menjadi kebermanfaatnya lebih luas ya. Amin. Jadi TBC ini merupakan isu kesehatan dan isu sosial yang sangat serius untuk Indonesia. Karena Indonesia menempati urutan kedua terbesar dengan kasus yang dahsyat. TBC ini memang bukan saja menyerang kesehatan, tetapi juga punya dampak terhadap perekonomian pasiennya. Makanya BCF sangat concern terhadap itu. Kita melihat pembangunan yang berkelanjutan itu tidak hanya menyentuh kesehatan, tapi juga menyentuh pemberdayaan ekonomi dan sosial. Wah, seru banget ya. Pengalaman mengunjungi langsung tempat produksi barang-barang bekas yang disulap kembali menjadi barang yang memiliki nilai guna, juga nilai jual yang lebih tinggi. Kreativitas inisiatif Lampung Sehat dan juga semangat SDGs Hero di sini membawa harapan baru bagi masyarakat rentan TBC yang didampingi oleh inisiatif Lampung Sehat. Oke Lampung dan kita akan lanjut ke Palembang buat ketemu masyarakat saya Sriwijaya. See you. Halo teman-teman semuanya, ikutin kita terus ya, karena saat ini kita lagi di perjalanan menuju kota Palembang. Let's go! Sekarang, saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju Palembang, Sumatera Selatan untuk bertemu masyarakat sehat Sriwijaya. Kira-kira seperti apa ya program aquaponik yang sedang dikembangkan di sana? Ini merupakan program pemberdayaan ekonomi berbasis ekonomi sirkular. Aquaponik terpadu dengan budidaya ikan lele. Latar belakang adanya Sirkulife ini ya memang dari perekonomian pasien ini ya, target pemberdayaan yang menengah ke bawah gitu, atau bahkan di bawah gitu. Karena itulah kita memilih mereka untuk diberikan sedikit bantuan agar mereka bisa hidup. Karena terkena TBC ini mereka menjadi kehilangan pekerjaan tadi, dan yang terkena TBC ini itu orang-orang yang tulang punggung keluarga, sehingga mau tidak mau mereka harus kerja, padahal mereka disuruh istirahat. Jadi kan suatu kebingungan. Nah, kita hadir dengan Sirkulife ini untuk membantu mereka mendapatkan pemasukan keluarga mereka. Proses Sirkulife saat ini sudah sampai pada tahap aku siap, yang mana kita sudah ada pendistribusian paket Sirkulife itu ya, dari ember, kemudian isinya lilih, kemudian juga pakan sampai ke tanaman pakcoy untuk Sirkulife itu sendiri. Tantangannya yang paling menantang adalah kecukupan air ya untuk di satu rumah, karena tidak adanya
PDAM gitu ya, air bersih, nah, harus mengandalkan air sungai, yang mana air sungai ini harus menunggu pasang surut di waktu siang sampai malam hari baru bisa untuk mengambil air untuk menguras air pada ember itu. Kami membuat suplemen ikan yang Terbuat dari naga dan juga pakan ikan serta 4 perikanan. ya dengan perbandingan 2:1:1 yang dimana memberikan manfaat bagi ikan, menambah protein 30-40% untuk ikan lele yang kita budidayakan ya. Program ini sangat membantu masyarakat yang menerima bantuan ini, dan dari sini kami bisa belajar bagaimana cara meningkatkan perekonomian keluarga melalui ekonomi Silkur Lab ini. Selama 3 bulan ini kami mempelajari cara beternak ikan lele ini, cara pemeliharaannya kan, dikuras, dikasih makannya kan, untuk dikasih suplemennya ya. Menurut saya kan sangat bagus beternak ikan ini dalam ekonomi satu media, menanam sayur dan beternak ikan. Awalnya target pemberdayaan belum merasakan rasa kepemilikan terhadap program tersebut ketika pada minggu pertama dan kedua. Setelah itu di minggu kelima dan minggu keenam mulai dari target pemberdayaan telah merasakan dari program pemberdayaan dan juga rasa kepemilikan terhadap program ini. Kami melihat bahwa keberhasilan daripada program ini bukan hanya dari selesainya rangkaian kegiatan yang dijalankan, yang sudah direncanakan, tapi juga kami ingin lihat juga bagaimana keterlibatan dari masing-masing mitra Hexahelix tadi dalam penerapan peran serta mereka di dalam program ini. Tentu kita juga mau lihat dampak nyata yang dirasakan baik oleh para pasien, para penyintas, keluarganya, maupun juga mitra-mitra kami. Nah, salah satu yang tentu kita juga perlu fokuskan adalah bagaimana mahasiswa yang terlibat di dalam program ini, mereka mendapatkan kesempatan untuk mengeksekusi keahlian mereka dapatkan dari kampus, sehingga pada akhirnya kapasitas mereka sebagai calon-calon pemimpin masa depan itu bisa meningkat. Jadi di Campus Leaders Program ke-11 ini kita masih menggunakan pendekatan Hexahelix, di mana stakeholders terlibat di dalam bekerja sama untuk bisa menangani isu-isu yang berkaitan dengan isu TBC ini. Jadi mitra utama kami dalam melakukan program CLK 11 ini antara lain adalah Pupuk Indonesia yang sangat mendukung dalam mendampingi mahasiswa maupun juga dalam mentoring. Pengalaman berkunjung langsung untuk menyaksikan semangat bertumbuh dari Lembaga Mitra Campus Leaders Program Batch 11 dalam upaya mendorong kesejahteraan bagi masyarakat rentan tuberkulosis menumbuhkan optimisme bahwa dengan kolaborasi kita bisa menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Oke, perjalanan kita sudah berakhir di Masyarakat Sehat Sriwijaya, Kota Palembang. Untuk itu, tunggu keseruan-keseruan selanjutnya. Bye!